Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Novita Prasetya. Di video kali ini saya akan membahas sedikit penelitian bahasa dan sastra sebagai pengantar sebelum materi-materi yang lebih dalam lagi di pertemuan berikutnya. Baik, sebelumnya kita akan membahas pengertian dari penelitian bahasa Indonesia. Pengertian dari penelitian bahasa Indonesia merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahasa sebagai objek penelitiannya. Nah, berarti penelitian bahasa ini lebih mengutamakan bahasa sebagai objek untuk diteliti gitu, karena pengertiannya saja sudah menjelaskan bahwa penelitian bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya kita masuk ke hakikat penelitian, di mana penelitian ini merupakan teknik eh, berpikir ilmiah yang tersistematika gitu, menggunakan instrumen dan alat bantu instrumen serta prosedur yang harus dilakukan untuk mendapatkan solusi permasalahan yang memang sedang diteliti. Kemudian penelitian bahasa ini pada dasarnya adalah meneliti tentang fenomena-fenomena kebahasaan yang ada dalam masyarakat pengguna bahasa itu sendiri gitu. Penelitian bahasa ini ada dua bagian, yaitu penelitian dasar dan penelitian lanjutan. Untuk penelitian dasar sendiri meliputi penelitian tentang kajian fonetik dan fonologi, morfologi, dan sintaksis. Sedangkan penelitian lanjutan ini penelitian tentang sosiolinguistik, psikolinguistik, pragmatik, wacana, sosiopragmatik, antropolinguistik, dan ilmu linguistik terapan lainnya yang bisa digunakan dalam penelitian lanjutan gitu. Kemudian ada karakteristik penelitian bahasa di mana karakteristik yang membedakan dengan penelitian lain umumnya gitu. Adapun karakter yang pertama itu ada manusia sebagai instrumen atau alat penelitiannya. Di mana dalam penelitian bahasa ini manusia dijadikan alat untuk melakukan penelitian itu langsung gitu. Manusia adalah orang yang meneliti gitu sebagai alat penelitian. Kemudian yang kedua, latar alamiahnya. Kemudian masuk yang ketiga itu ada metode kualitatif, di mana metode ini sering digunakan pada penelitian bahasa, meskipun tidak tertutup kemungkinan penelitian bahasa bisa menggunakan metode kuantitatif pada umumnya, atau kebanyakan hampir menyeluruh menggunakan metode kualitatif ini. Kemudian ada analisis data secara induktif, di mana analisis ini dilakukan cenderung induktif karena metode ini mampu menemukan realitas majemuk seperti yang ditunjukkan oleh data yang kita dapat gitu. Kemudian yang kelima yaitu ada deskriptif, di mana data hasil penelitian dijabarkan dalam bentuk deskriptif. Kemudian hasil penelitian berupa rekaman, wawancara, dokumen-dokumen, dan yang lain-lain itu dilaporkan sesuai dengan makna yang sebenarnya dalam konteks yang benar gitu, sesuai dengan apa yang kita teliti, yang kita temukan di lapangan gitu. Baik, itu tadi merupakan karakter dari penelitian bahasa. Kita masuk ke tujuan dan jenis penelitian. Tujuan utama penelitian bahasa adalah untuk mengungkapkan teori-teori yang ada atau berusaha menemukan teori-teori baru gitu, untuk melakukan inovasi-inovasi terhadap teori-teori yang sudah ada gitu. Kemudian ada pun jenis penelitian bahasa. Yang pertama yaitu penelitian struktur bahasa dan sosiolinguistik. Kemudian ada penelitian perpustakaan seperti analisis wacana. Terus berdasarkan cara mengamati dan proses perjalanan suatu fenomena penelitian deskriptif, mengamati dan menjelaskan fenomena seperti apa yang ada gitu, atau fenomena seperti apa yang kita dapatkan. Kemudian ada penelitian historis komparatif, di mana penelitian historis komparatif ini menjelaskan fenomena berdasarkan sejarah atau perbandingan bahasa gitu. Nah, itu tadi merupakan tujuan dan jenis dari penelitiannya. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri. Ciri-cirinya yang pertama itu peneliti harus eh, berada di sekitar masalah yang ingin dipecahkan gitu. Kemudian yang kedua mengandung unsur uh, aroginatir, an, uh, mengandung unsur
aroginotalis gitu. Kemudian yang ketiga ada mengandung unsur ingin tahu, di mana peneliti harus memang benar-benar ingin tahu tentang hal itu supaya saat meneliti dia diberikan semangat, kemudahan untuk meneliti yang dia mau gitu. Kemudian ada pandangan terbuka seperti pendapat-pendapat gitu. Kemudian didasarkan pada asumsi bahwa suatu fenomena mempunyai aturan gitu, tidak sembarangan ya maksudnya. Kemudian ada yang keenam yaitu penelitian berkehendak untuk menemukan dalih. Kemudian yang ketujuh ada penelitian berupa studi akibat sebab akibat gitu. Dia ada sebab dan kemudian akibat dari masalah yang kita teliti. Kemudian yang ke-8 yaitu ada menggunakan pengukuran yang akurat. Dan yang terakhir yaitu teknik yang dilakukan secara sadar. Maksudnya yaitu teknik dilakukan secara benar-benar sadar gitu, bahwasanya teknik itu pantas atau tidak pantas dilakukan dalam penelitian. Nah itu tadi ciri-ciri dari penelitian bahasa. Nah, untuk materi yang tadi sudah saya jelaskan, semoga bisa membantu untuk dasar atau sebagai dasar yang bisa teman-teman jadikan acuan untuk tetap berlanjut ke materi-materi selanjutnya, supaya dalam pendalaman materi kita tidak lagi terlalu tabu mendengar hal-hal ciri-ciri atau pengertian atau hal-hal lain gitu. Jadi di video kali ini saya memang menjelaskan sedikit saja pengantar mengenai penelitian bahasa supaya kita lebih dipermudah untuk materi selanjutnya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan salah dari penyampaian materi saya atau yang kurang berkenan, bisa menggunakan kata-kata yang salah gitu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.